Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Yang pertama, subbab pertama yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, kita harus mengetahui dulu pengertian dari norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan pada panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Karena pada dasarnya manusia memiliki dua kedudukan. Ya, perhatikan. Di sini ada dua kodrat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial artinya apa? Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Ya, oleh karena itu ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki tujuan atau keinginan dan harapan yang harus diwujudkan bersama-sama. Akan tetapi, yang kedua, kodrat kedua, manusia juga mempunyai kodrat sebagai makhluk individu. Apa itu makhluk individu? Yaitu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Artinya apa? Setiap masing-masing orang tersebut punya privasi dalam kehidupannya yang tidak mau dicampuri urusannya dengan orang lain. Ya. Kemudian, norma juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat 4 macam norma yaitu, ya, kalian perhatikan, yang pertama ada norma kesopanan, kemudian ada norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Menurut Roskiu Pon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan umum. Kemudian, selanjutnya kepentingan masyarakat. Kemudian, yang ketiga adalah kepentingan khusus. Dalam kepentingan umum, yaitu ada yang pertama adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contoh, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Kemudian yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Kemudian, selanjutnya adalah kepentingan masyarakat, yaitu ada beberapa hal ya tentang kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Kalian bisa perhatikan ya, bisa di-pause juga nanti apabila kalian supaya lebih paham dalam memahami materinya ya. Dalam memahami setiap materinya bisa di-pause kalau Bu Rizka itu kecepatan dalam menerangkan. Ya, yang kepentingan ini ada 6, yaitu kepentingan masyarakat ya dalam keselamatan umum, kemudian jaminan lembaga-lembaga sosial, kemudian dalam kesusilaan, dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial, kemudian kepentingan dalam berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan dalam kehidupan manusia secara individual. Selanjutnya adalah kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan pribadi ini contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan, beragama, hak milik.
Kemudian yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya, perlindungan bagi lembaga perkawinan. Kemudian yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi. Contohnya adalah perlindungan harta benda. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam norma. Masih ingat kan tadi ada berapa macam-macam norma? Masih ingat ya tentunya. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Kemudian yang kedua, norma kesopanan. Selanjutnya adalah norma agama. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Kita bahas satu persatu ya di antara keempat norma tersebut. Yang pertama, norma kesusilaan. Kalian bisa lihat gambar di samping ini ya. Ada gambar apa itu? Ya, ini adalah contoh dari norma kesusilaan. Salah satunya itu membantu orang lain yang membutuhkan. Norma kesusilaan itu pengertiannya apa? Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya apa? Yang pertama, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Yang kedua, tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan kalau norma ini datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Ya sanksinya ya kalau norma ini berarti tidak secara hukum gitu ya, tidak secara hukum langsung terkena sanksi, tetapi sanksinya datang dari diri kita sendiri, yaitu merasa bersalah gitu ya. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan, kalian bisa lihat gambar di sini ya. Ya, ada anak bersalaman dengan orang tuanya ya. Contoh dari norma kesopanan salah satunya yaitu menghormati orang yang lebih tua. Ya, bisa salaman kepada orang tua, mengucapkan salam misalnya di pinggir jalan ya dengan orang walaupun kita tidak mengenalnya, kita saling menyapa. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain lah. Sekarang kita kembali ke pengertiannya ya. Sebenarnya norma kesopanan itu apa sih? Ya, kalian bisa simak di sini. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya adalah yang pertama, berkata sopan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan kanan dalam sanksi dari norma kesopanan yaitu dikucilkan atau digunjing. Kemudian yang ketiga, ya, norma agama. Nah, kalian juga bisa lihat gambar di sini ya. Ya, tentang apa ini? Gambar apa anak-anak? Ya, gambar orang melaksanakan sholat ya. Bagi yang beragama Islam ini merupakan contoh dari norma agama ya. Berarti dia melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ya, norma agama. Sekarang pengertiannya apa sih? Pengertian dari norma agama itu yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Lah, ini ada pengertian, sudah ada contoh. Sekarang sanksinya, ya sanksinya apa kalau kita melanggar norma agama itu? Sanksinya memang tidak secara langsung kita dapatkan di sini, tapi nanti sanksinya itu kita dapatkan ketika di akhirat nanti ya, berupa dosa. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Ya, kalian bisa lihat ini gambarnya, gambar polwan sedang membantu ibu-ibu ya, membantu ibu-ibu untuk memakai helm ya, memakai helm. Di sini berarti norma hukum itu apa sih pengertiannya? Coba kita simak. Norma hukum
adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negaranya. Ya, berarti mengatur, memaksa warga negaranya. Sanksinya apa ya kira-kira? Sanksinya pasti lebih tegas daripada norma yang pertama, ya, tadi kesusilaan, kesopanan, dan agama, karena sanksinya bisa kita dapatkan secara langsung, ya. Misalnya, kalau tidak memakai helm, kemudian kita tidak membawa SIM, berarti sanksinya kita berupa denda. Ataupun kalau hal-hal lain ya yang lebih kita melaksanakan, kita melanggar yang lebih, berarti kita bisa saja dipenjara seperti itu. Kemudian contohnya di sini, selain tadi ya seorang pengendara motor yang harus taat kepada hukum, berarti contoh yang selanjutnya adalah kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemudian menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Seperti itu. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak bab 2 tadi tentang norma dalam masyarakat. Jangan lupa kalian bisa like, subscribe, serta share dan komen ya, komentar di bawah ini untuk perbaikan lagi ke depannya untuk video-video yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.